Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Trader Angkringan. Semoga teman-teman penonton dan pendengar semuanya dalam kondisi sehat selalu. Amin. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe Trader Angkringan di YouTube. Terima kasih. Disclaimer on. Semua analisa yang dibagikan bukan bersifat ajakan untuk membeli dan menjual suatu saham. Harap cermati dan analisa kembali sesuai gaya investasi masing-masing. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu saham syariah yaitu TLKM atau Telkom Indonesia. Berikut ini sekilas analisa sederhana dan pendapat pribadi saya tentang saham ini. Sebelum lebih jauh membahas TLKM, perlu diketahui tentang sedikit informasi dari saham satu ini. PT Telkom Indonesia, Persero, Tbk dahulunya perusahaan perseroan, Persero, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, menawarkan layanan telekomunikasi dan jaringan. Segmen perusahaan mencakup perusahaan, korporasi, rumah, perorangan, dan lainnya. Segmen korporasi menyediakan layanan telekomunikasi, termasuk interkoneksi, saluran yang disewakan, satelit, pusat kontak, akses broadband, layanan teknologi informasi dan layanan data dan internet untuk perusahaan dan lembaga. Segmen rumah, melalui IndiHome, menyediakan layanan telekomunikasi jalur kabel tidak bergerak, televisi berlangganan, dan layanan data dan internet untuk pelanggan rumahan. Segmen perorangan menyediakan layanan telekomunikasi seluler bergerak dan nirkabel tidak bergerak bagi pelanggan individu. Segmen lainnya menyediakan layanan pengelolaan gedung. Layanan telepon bergerak pasca bayar perusahaan dipasarkan dengan merek kartu Halo, dan layanan prabayarnya dipasarkan dengan merek Simpati, kartu As, dan Loop. Perusahaan ini menjalankan bisnis e-money, uang elektronik, dengan nama merek T-Cash. Sedikit saya singgung soal teknikal, pergerakan harga saham TLKM sejak year to date mengalami kenaikan 6,40%. TLKM ini sempat menyentuh level 4.500 beberapa waktu yang lalu namun setelah itu terjun bebas sampai saat ini berada di level 3.990. Jika ditarik garis tren di TLKM ini terlihat level harga saat ini menjadi area pantulan jika berhasil bangkit. Karena pembahasan saya tertuju pada fundamental perusahaan. Berikut sekilas informasi yang saya kutip dari emitennews.com. Telkom Indonesia, TLKM, per 31 Maret 2023 meraup laba bersih Rp6,42 triliun. Naik tipis 5% dari episode sama tahun sebelumnya Rp6,11 triliun. Akibatnya, laba bersih per saham menjadi Rp64,85 dari periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp61,76 per eksemplar. Pendapatan Rp36,09 triliun, menanjak 2,5% dari periode sama tahun lalu Rp35,20 triliun. Beban operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi Rp9,17 triliun, bengkak dari Rp8,93 triliun. Beban penyusutan dan amortisasi Rp7,88 triliun, turun dari Rp7,97 triliun. Beban karyawan Rp3,73 triliun, naik dari Rp3,51 triliun. Beban umum dan administrasi Rp1,84 triliun, bertambah dari Rp1,20 triliun. Perkiraan nilai wajar dari saham TLKM ini menurut saya adalah di 6.840. Angka ini saya ambil dari statistik historis saham TLKM. Menurut saya pribadi, untuk saat ini TLKM dapat dikatakan masih sedikit murah secara teknikal karena harganya saat ini juga sama pada 2 tahun yang lalu. Dan memang belum kemana-mana selain tertahan di bawah 5.000. Di sisi lain juga saya lihat TLKM juga enggan turun lebih dalam dari 3.500. Artinya saat ini juga boleh dikatakan harga yang cukup tepat untuk masuk. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton channel YouTube Trader Angkringan. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan dan salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Trader Angkringan dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share-nya ya. Sampai jumpa di emiten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.